Harga RAM di akhir tahun 2025 ini memang sedang tidak baik-baik aja. Dan sekarang malah ada kabar kalau storage NVMe ini bakal ikutan naik nih di tahun depan. Dan ya kita bisa tahu NVMe storage ini kan beberapa ada yang menggunakan chip DRAM ya sebagai cache. Jadi ya kalau semua naik di tahun 2026 kayaknya tahun tersebut akan menjadi tahunnya rakit PC cemas. So, sekarang mumpung harga storage NVMe itu masih cukup waras, entah kalian itu mau pakai storage-nya untuk rakit PC, atau sekedar untuk upgrade storage dari konsol kalian, atau mungkin mau dijadikan NVMe enclosure untuk membantu workflow, gua rasa sih sekarang adalah waktu yang sangat tepat, nggak usah ditunggu-tunggu lagi karena takut naik. Yang sekarang nih masih ada loh yang jual SSD NVMe Gen 5 di harga 1 jutaan aja, yang bahkan ini jauh lebih murah ya dibandingkan NVMe Gen 5 yang sempat gua review beberapa bulan lalu nih. Dan controller yang dipakai sama NVMe ini sendiri tuh menggunakan controller Silicon Motion SM2508 yang mana ini terkenal power efficientnya dan juga bisa menggunakan heatsink yang slim. So tentu SSD ini akan compatible untuk banyak device, jadi nggak cuman PC doang. Nah, seri Kyo Militan ini tuh merupakan line-up baru dari SSD Kyo yang dibagi antara seri M1 dan M2. M1 sendiri dikategorikan sebagai SSD NVMe Gen 4 dan yang M2 ini dikategorikan sebagai SSD NVMe Gen 5. Seri M2 Militan memiliki 3 varian kapasitas mulai dari 1 TB, 2 TB sampai 4 TB. Nah, di dalam paket penjualannya kita di sini tuh dapetin buku manual, obeng dan juga baut instalasi, serta ada juga heatsink graphene yang tipis, plus juga SSD-nya itu sendiri. Nah, buat yang lagi gue pegang ini tuh merupakan varian 1 TB-nya. Jadi secara spek dia punya TBW di 700 dan juga bawa DRAM cache 1 GB. Nah, semua varian kapasitasnya ini membawa controller Silicon Motion SM2508 yang kalau sempat nonton review gue sebelumnya, ini controller tuh lebih power efficient ya dibandingkan controller SSD Gen 5 awal-awal yang masih pakai Phison. Sehingga dengan power efisiensi ini tuh SSD-nya bisa tetap beroperasi tanpa overheat dengan menggunakan heatsink yang tipis seperti ini atau kita sebut heatsink graphene. Nah, untuk spesifikasi chip-chip lainnya di sini tuh tadi gue bilang kan dia membawa DRAM cache yang di sini punya kapasitas 1 GB dan untuk vendornya di sini adalah Samsung. Lalu untuk NAND flash-nya di sini tuh dari Micron yang sudah TLC. Untuk meletakkan NAND flash-nya sendiri di SSD ini tuh ada di dua sisi alias double sided. Sehingga mungkin nih kalau kalian mau pasang di laptop yang super tipis perlu di double check terlebih dahulu laptopnya. Ya siapa tahu nggak akan pas nih karena SSD seperti ini tuh sedikit lebih tebal. Nah, di atas kertas si M2 Militan ini tuh punya speed baca 14.000 MB per second. Jadi dia udah full manfaatin bandwidth dari PCIe 5x4. Dan kalau dibandingin dengan beberapa SSD Gen 5 yang udah sempat gua pegang, ternyata si Kyo ini menggunakan NAND flash yang masih sama nih seperti SSD Gen 5 mereka sebelumnya, yaitu adalah Kyo Apex H890. Jadi, apakah performanya ini bisa menyaingi SSD brand internasional yang punya harga pasaran lebih mahal nih? Untuk tesnya di sini gue akan pakai CPU Ryzen 5 9600X dengan motherboard B850 yang punya slot NVMe Gen 5. Dan semua tes ini akan gue tes di suhu ruangan ber-AC di 24 derajat. Pertama-tama kita seperti biasa pemanasan dulu mulai dari tes Crystal D Smart. Dan ternyata si Kyo M2 ini tuh bisa deliver sesuai spek di atas kertasnya. Dan ternyata controller baru ini tuh kasih performa yang lebih oke nih dibandingkan SSD Gen 5 Kyo sebelumnya yang paling sih secara write-nya aja memang belum bisa ngejar si Fury Renegade yang pakai controller serupa. Nah, masuk ke tes real yaitu adalah ngopi data game ke masing-masing SSD. Nah, untuk file sebesar 60-an GB, ketiga SSD sih kasih speed yang kenceng-kenceng. Nggak ada nih yang di bawah 3000 MB per second, dan waktu yang dibutuhkan untuk copy file sebesar ini juga cuma 20 detikan aja. Jadi tentu kenceng banget, yang ketiganya sendiri sih bisa selesai dengan selisih waktu yang mirip-mirip. Kemudian ke file yang lebih besar yaitu sekitar 120-an GB, di sini SSD Gen 5 tuh masih terlalu ngebut ya ternyata buat ngopi file segini. Dan semuanya bisa selesai under 1 menit aja, jadi ya kenceng-kenceng banget sih. Dan untuk selisih waktunya si Kyo M2 ini tuh cuman selisih 2 detik aja dibandingkan Fury Renegade. Selanjutnya tes intensive write dengan data sebesar 500-an giga, yang mana ketiganya ini juga masih pada kenceng-kenceng nih. Dan kalau dilihat-lihat masing-masing SSD punya kecepatan maksimum tulis yang sangat tinggi, yang untuk Kyo M2 sendiri tuh dapat speed tulis maksimum di 4000-an MB per second.
Ya memang sih masih di bawah Fury Renegade. Tapi kalau ngelihat average speed tulisnya, ketiganya sih ngasih selisih yang juga mirip-mirip. Dan untuk waktu yang diperlukan untuk copy file 500-an GB ini tuh cuman butuh 4 menitan aja. Ya di sini posisi Kio M2 bertengger di tengah-tengah dengan waktu 4 menit 50 detik. Dan terakhir buat suhu dari SSD ini, kira-kira berapa sih? Apakah bakal panas? Karena heatsinknya ini tipis banget. Kira-kira sanggup nggak nih SSD Kio ini didinginkan dengan ya heatsink seperti ini? Nah, kalau dari HW Info sih di sini dia tuh terbaca ada 3 sensor suhu yang di sini punya result yang berbeda-beda, di mana suhu terpanas itu terbaca di 90 derajat. Ini tuh didapatkan dari drive temperature 2. Ya memang sih ini tinggi banget ya, tapi untungnya bisa dijinakan nih kalau pakai heatsink tambahan dari motherboard, ya heatsink bawaan motherboard lah. Yang di sini tuh jadi turun ke 71 derajat aja. Sayangnya di sini gua nggak bisa direct secara langsung untuk membandingkan suhu SSD Kio ini dengan kedua SSD lainnya, karena kedua SSD tersebut itu memiliki satu sensor suhu aja yang terbaca di HW Info. Dan gua nggak tahu ini sensor suhu terpanas yang ada di SSD tersebut atau ya sensor suhu average gitu yang ada di SSD-nya. Ya kalian silakan lihat sendiri aja data yang gua dapetin dari sensornya HW Info terhadap kedua SSD lainnya. Oh ya, di sini buat produk-produk SSD keluaran barunya Kio bakal ada stiker bertulisan TLC non money back guarantee, yang artinya Kio Indonesia berani menjamin kalau komponen NAND-nya ini bukan pakai TLC, mereka bakal refund duit kalian 100%. Which is itu sih nice banget ya, karena ada beberapa brand SSD yang memiliki NAND flash TLC dan QLC dalam satu produk yang sama dan mereka nggak bilang-bilang kalau ada perbedaan NAND flash tersebut. Dan tentu perbedaan spesifikasi NAND flash ini akan berdampak sih ke performa real saat kita lagi transfer data. Ya sekalipun itu SSD pakai spek yang sama, misalnya sama-sama NVMe Gen 4 gitu. Dan gue udah pernah bahas bedanya NAND TLC dan QLC itu seperti apa, termasuk juga cara kerja SLC cache-nya. Cuman memang untuk orang awam sepertinya akan sangat sulit nih untuk mengidentifikasi adanya perbedaan spek NAND flash ini, karena ya ini sesuatu yang sangat teknis dan sangat sulit untuk dipahami oleh khalayak umum. Pun juga di sini untuk beberapa produk-produk SSD keluaran baru udah banyak yang fair dan ngasih tahu kalau ya mereka ini pakai NAND jenis apa gitu, TLC atau QLC, yang biasanya ditulis di atas dus kemasan mereka. Ya termasuk juga SSD dari Kio ini sih. Tapi at least di sini Kio berusaha untuk ngasih jaminan lagi ke kalian dengan ngasih bold statement seperti ini, yang tentu ini bisa dipertanggungjawabkan kalau memang ada perbedaan spesifikasi. Ya, gue rasa sih ini hal yang bisa sedikit diapresiasi. So, kesimpulan dari SSD Kio M2 Militan, ya gue rasa sih ini merupakan NVMe Gen 5 yang sangat oke. Dia udah pakai controller SM2508 yang beberapa bulan lalu itu masih dijual cukup mahal ya untuk SSD yang menggunakan controller tersebut. Tapi sekarang udah ada SSD dengan controller yang sama, performanya juga head to head, dan ini udah dijual jauh lebih murah nih seperti si Kio M2 Militan ini. Dan mumpung harga NVMe ini masih terjangkau nih sekarang kayak NVMe Gen 5 itu masih bisa didapetin under 2 juta, gue rasa sih ya beli storage itu sekarang aja, nggak usah ditahan-tahan nunggu tahun depan, karena ya ada kemungkinan harga produk satu ini akan menyusul harga RAM ya di kemudian hari, karena ya basically benda satu ini kan sharing komponen yang sama nih kayak RAM. So, menurut kalian gimana tentang SSD NVMe Gen 5? Apakah sudah mulai diperlukan untuk tahun 2025 atau ya kalian masih senang untuk stay di NVMe Gen 4? Tulis pendapat kalian. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gua Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri. See you on the next video.